Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karania Fadila Afida dengan NPM 2010203. Di sini saya akan sedikit meresume mengenai The Case of the Spelunker Explorer. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kasus apa yang terjadi. Nah, ada keempat anggota organisasi Spelunkian Society dan seorang bernama Roger Wetmore yang sedang melakukan eksplorasi pada Gua Batu Kapur. Nah, ketika mereka mulai memasuki Gua Batu Kapur tersebut, dan mereka mulai jauh dari pintu masuk gua tersebut, terjadilah tanah longsor sehingga longsor tersebut menutupi pintu masuk gua tersebut. Nah, otomatis mereka terjebak dong di dalam situ. Nah, karena diketahui para penjelajah ini hanya membawa sedikit perbekalan, dan karena diketahui pula tidak ada bahan makanan hewani maupun nabati di dalam gua yang mereka tempati ini, maka mereka mulai muncul kekhawatiran bahwa mereka akan menjemput ajalnya di gua tersebut. Mereka berpikir mereka akan meninggal gitu di gua tersebut. Nah, ketika mereka dibebaskan, ketika orang-orang yang terjebak dalam gua ini dibebaskan, pada hari ke-32, tiba-tiba terdapat fakta bahwa diketahui di hari ke-23 mereka di dalam gua itu, Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh teman-temannya yang lain. Nah, akhirnya 4 orang ini dijadikan sebagai terdakwa dan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, bahwa mereka ini melakukan suatu pembunuhan. Dan para terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mereka ini bersalah karena telah membunuh Roger Wetmore. Atas dasar putusan ini, hakim pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa ini bersalah atas pembunuhan Wetmore, dan hakim kemudian menjatuhkan hukuman gantung kepada mereka. Karena kasus tersebut muncullah berbagai pendapat. Yang pertama, ada pendapat dari Chief Justice, yaitu Trupeni, terkait kasus tersebut. Menurut beliau, di dalam kasus seperti ini, prinsip yang cocok ditetapkan yaitu prinsip gerasi. Nah, mengapa gerasi ini cocok diterapkan pada kasus tersebut? Karena dengan adanya gerasi dapat mengurangi hukuman atau dapat mengurangi ketegasan hukum tersebut. Sebenarnya ada banyak alasan untuk percaya bahwa permohonan gerasi ini pasti akan dilaksanakan, karena datang dari mereka yang telah mempelajari kasus ini dan memiliki kesempatan untuk mengetahui semua situasinya. Nah, sangat tidak mungkin bahwa kepala eksekutif akan menolak permohonan-permohonan ini, kecuali dia sendiri mengadakan dengan pendapat setidaknya sama insentifnya dengan mereka yang terlibat dalam persidangan di bawah ini. Penyelenggaraan dengan pendapat seperti itu, yang hampir sama dengan persidangan ulang kasus ini, hampir tidak sesuai dengan fungsi eksekutif seperti yang biasanya dipahami. Oleh karena itu, Trupeni berpikir bahwa berasumsi suatu bentuk gerasi akan diberikan kepada para terdakwa. Nah, maka jika hal ini dilakukan, maka keadilan akan tercapai tanpa merusak semangat undang-undang kita dan tanpa memberikan dorongan yang nantinya tuh akan mengabaikan hukum gitu. Lalu yang kedua, ada pendapat dari Justice, yaitu Foster. Menurut Foster terkait kasus tersebut, bahwa dia mengatakan dia tidak percaya hukum di negaranya itu akan memaksa dan menyimpulkan hal yang mengerikan bahwa orang-orang tersebut, 4 orang tersebut disebut sebagai seorang pembunuh. Beliau ini berpendapat sebaiknya beliau percaya bahwa hukum di negaranya ini menyatakan bahwa mereka tidak bersalah atas kejahatan apapun.
Foster ini mendasarkan kesimpulan ini pada dua alasan independen, yang keduanya cukup untuk membenarkan pembebasan para terdakwa. Foster pun memberikan pandangannya bahwa hukum yang berlaku atau hukum positif Commonwealth, termasuk semua undang-undang dan presidennya, tidak dapat diterapkan pada kasus ini, dan bahwa kasus ini diatur oleh para penulis kuno terdahulu di Eropa dan di Amerika disebut dengan hukum alam. Nah, maka dari itu Foster dapat menyimpulkan bahwa ada aspek apapun dari kasus ini dapat dilihat dari para terdakwa ini tidak bersalah atas kejahatan yang telah mereka lakukan, yaitu membunuh Roger, dan bahwa hukuman tersebut sebaiknya dikesampingkan. Bahkan menurut Foster di sini dia ingin hukuman ini harus dikesampingkan. Lalu selanjutnya ada pendapat dari justice bernama Tating. Nah, Tating ini merasa tidak masuk akal jika keempat orang ini harus dihukum mati ketika dimana mereka ini mencoba untuk diselamatkan dengan mengorbankan 10 nyawa pekerja relawan, dan ketika mereka sudah keluar dari gua tersebut, mereka harus dihukum mati dengan cara digantung gitu. Nah, Tating berpendapat bahwa jika dalam undang-undang menyatakan bahwa memakan daging manusia adalah sebuah kejahatan, maka itu adalah dakwaan yang lebih tepat. Namun jika ada dakwaan lain yang sesuai dengan fakta-fakta kasus yang dapat diajukan terhadap para terdakwa tersebut, menurut Tating akan lebih bijaksana untuk tidak mendakwakan mereka sama sekali. Nah, namun sayangnya bagaimanapun juga mereka telah didakwakan dan diadili. Lalu selanjutnya ada pendapat dari justice bernama Kin. Nah, Kin berandai-andai jika Kin menjadi seorang kepala eksekutif, maka Kin akan melangkah ke arah gerasi, atau Kin akan mengambil keputusan bahwa dia akan melakukan gerasi, dan Kin akan mengampuni orang-orang tersebut. Kin akan memberi ampun kepada 4 orang terdakwa tersebut. Karena apa? Karena Kin yakin bahwa terdakwa sudah cukup menderita atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Lalu yang terakhir ada pendapat dari justice bernama Handy. Handy ini menyimpulkan bahwa dari pendapat yang disampaikan oleh Handy ini, bahwa para terdakwa ini yang telah melakukan kanibalisme atau keempat anggota yang telah memakan Roger ini tidak disebut sebagai orang yang bersalah atas kejahatan yang telah didakwakan, atau kejahatan yang telah didakwakan sebagai mereka tuh adalah pembunuh. Bahwa Handy pun berpendapat bahwa seharusnya hukuman itu dikesampingkan saja. Lalu yang terakhir, menurut saya setelah membaca opini-opini yang disampaikan oleh Trupeni, Foster, Tating, Kin, dan Handy terkait kasus kanibalisme yang terjadi pada 4 orang yang melakukan kanibalisme pada 1 orang bernama Roger tersebut, mereka memiliki pandangan dan pendapat yang mungkin dibilang sama, namun tetap ada perbedaan-perbedaan di antara pendapat mereka. Di antara pendapat ke-5 orang tersebut, saya pribadi lebih setuju atas yang disampaikan oleh Justice Tating, karena menurut saya jika di negara tersebut ada peraturan mengenai larangan dalam kita memakan daging manusia, itu sebenarnya lebih cocok untuk didakwakan kepada 4 orang tersebut daripada didakwakan sebagai pembunuhan. Nah, sedangkan kan negara tersebut tidak ada peraturan mengenai kanibalisme atau memakan daging manusia itu kan, sehingga menurut saya lebih baik terdakwa dibebaskan. Sedangkan kan pada posisi itu terdakwa tuh kayak mereka tuh terpaksa melakukan itu karena tidak ada opsi lain untuk bertahan hidup. Mereka kan kayak udah pasrah bahwa mereka akan menjemput ajalnya di situ. Namun pada hari kedua-tiga mereka pada akhirnya mau gimana lagi,
tidak ada opsi lain untuk bertahan hidup di dalam gua tersebut, akhirnya mereka melakukan kanibalisme. Dan menurut saya lebih baik terdakwa tersebut dibebaskan begitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.